Halo, aku Ananu Prasetyo, CEO dari Maka Group. Aku adalah founder dari Toots House di awalnya, yang kemudian berlanjut kita ngebangun Tuku di 2015. Dan seiring berjalannya waktu, bertambahlah di sana ada beragam dan bergabungnya Foodago. Aku di sini memang pingin sekali menjalankan sebuah usaha yang berharap bisa memberikan impact baik terhadap banyak orang. Jadi semoga Maka Group ini bisa memberikan manfaat buat semua orang. Maka adalah singkatan dari makna angan dan karya Andanu. Kenapa aku memberikan nama tersebut? Karena memang seiring berjalannya waktu pada saat aku bikin usaha, memang aku tidak membayangkan Maka akan menjadi sebesar ini. Namun yang aku sadari bahwa segala yang pengen aku lakukan, aku pengen memberikan manfaat. Maka dari itu, semua yang dilakukan di Maka, aku pengen memberikan makna atas segala angan yang aku punya dan kita lakukan atau kita karyakan itu bersama-sama. Dari 2010, aku memulai usaha di Maka ini, terutama brand Toots House dengan sangat sederhana. Dan saat itu aku dibantu sama ada Ibu Ani dan ada Mas Budi. Dan di situ aku berharapnya experience yang diberikan ada dengan segala penuh kehangatan, kita melihat senyum banyak orang di dalam Toots House, sebuah cafe yang terasa seperti rumah. Aku juga pengen share sedikit ke teman-teman bahwa itu aku mulai di rumahku sendiri. Berbagai peralatan yang ada di rumah yang bisa dibilang kurang terutilisasi, bukan tidak terpakai, tapi karena aku sama Mbak Ani tidak punya background masak yang seperti di perhotelan, jadinya aku dan Mbak Ani mencoba pindah-pindah ke berbagai restoran, belajar, mempelajari berbagai menu dan kita aplikasikan menjadi carbonara rice. Alhamdulillah sedikit banyak kontribusi dari teman-teman yang datang, akhirnya kita menjadikan carbonara rice menopang perjalanan Toots House sebelum pada akhirnya kita membangun toko kopi Tuku di 2015. Jadinya aku berpikir supaya Maka bisa berkembang lebih besar lagi, disitulah aku mencoba ingin mendirikan toko kopi Tuku di sebelah Alfamart Cipete tersebut. Yang tugasnya adalah bagaimana membuat orang-orang di sekitaran Cipete jadi lebih sering ngopi, yang tadi nggak ngopi jadi ngopi, dari jarang jadi sering. Dan akhirnya 4 bulan kemudian lah kira-kira, setelah ngobrol sama banyak tetangga Tuku, mereka ternyata pengen kopi dingin, mereka masih pengen kopinya lebih creamy, tapi masih ada rasa kopinya, tapi mereka mau ada rasa manisnya. Bagaimana kalau kita mengutilisasi gula aren? Saat itu soalnya aku baru pulang sholat Jumat sama Mas Budi di Masjid Al-Ikhlas di dekat Cipete, kita ngeliat tukang cendol nuangin gula aren. Di situ jadi kayak gimana kalau itu kita campur, karena kita melihat itu seperti sebuah minuman caramel macchiato yang ada di kompetitor dari toko kopi Tuku kan, seperti yang teman-teman mungkin pernah coba juga. Nah, tapi bagaimana kita memberikan rasa lokal dan tidak mengalahi rasa kopinya. Akhirnya itu dibuat dan kita coba jalanin, ternyata tetangga banyak yang senang dan akhirnya itu menjadi hero produk baru oleh toko kopi Tuku yang akhirnya bertumbuh menjadi lebih besar. Dengan bertumbuhnya menjadi lebih besar, makin besarlah keluarga dari toko kopi Tuku. Akhirnya juga ada Mas Rejut di sana. Dia itu part-time di Tuku dan bergabung di toko kopi Tuku. Alhamdulillah Mas Rejut yang tadinya juga masih sangat muda, mempelajari kopi, masih mungkin dulu belum ngerti-ngerti amat, dan sekarang sangat ngebantu aku karena dia sangat interest terhadap kopi, dan ternyata interest kopinya sangat ngebantu posisinya Mas Rejut di Departemen Product and Quality di toko kopi Tuku saat ini. Kita juga punya kemampuan untuk bertambah cabang, 1-3 cabang kira-kira di masa itu. Dan akhirnya kita punya cerita baru, Pak Jokowi mampir di 2017. Setelah Pak Jokowi datang, kita membuka toko baru lagi di Abdul Majid untuk khusus online. Kemudian mencoba keluar kota sedikit ke Tangerang Selatan di BSD untuk buka toko di Tuku BSD di dekat Taman Jajan. Nah, di sana itu menjadi salah satu toko terbesar kita untuk yang offline. Banyak tetangga BSD yang kita coba sapa di sana, dan yang sangat membantu adalah kehangatan yang aku punya di toko Cipete itu menjadi lebih bisa terreplikasi kembali di toko BSD karena ada bantuan tadi Mas Rejut yang juga ngebantu akhirnya ke toko BSD, dan juga ada Mbak Emma yang saat itu Mbak Emma menjadi garda terdepan barista Tuku yang menyapa selalu tetangga BSD, dan akhirnya Mbak Emma sendiri punya kesan tersendiri di tetangga BSD dengan senyumannya dan keramahannya.
pengetahuan produk dan juga kemampuan dalam berkomunikasi, engagement dengan tetangga tuku, itu membuat Mbak Emma diingat terus, tapi juga sebagai barista dan juga sebagai karyawan di Maka Group, itu membuat Mbak Emma terlihat potensinya menjadi lebih besar. Dan akhirnya aku pengen share juga bahwa Mbak Emma menjadi salah satu contoh bagaimana kita di Maka mencoba memberikan ruang untuk membesar, bertumbuh, dan juga tumbuhnya nggak cuma perusahaan, tapi kita juga pengen teman-teman di dalam Makanya juga bertumbuh secara karir. Di proses tersebut, aku mencoba membangun si PT Berangan Ragam Rasa atau biasa kita sebut Beragam. Beragam sendiri, tadinya roasterinya Tuku ada di Abdul Majid, tapi saat Beragam dibentuk, dibantu sama Mas Philip, itu aku bangun di Taman Tekno BSD. Beragam itu apa? Sebenarnya Beragam sebutlah seorang pakar kopi yang bisa diandalkan yang ada di balik Tuku. Nah, kalau dulu aku sudah membayangkan Tuku tugasnya di hilir untuk meningkatkan konsumsi kopi Indonesia, tapi kan impact-nya lebih besar lagi. Kita juga pengen industri kopi Indonesia-nya bertumbuh. Makanya aku mencoba membangun Beragam sebagai sebuah roastery yang juga memasok biji kopi dan juga ada proses konsultasi di sana, ada training dan pelatihan di sana, yang harapannya service tersebut tidak dirasakan sama Tuku saja sebagai sister company di Maka Group, tapi juga bisa dinikmati sama pelaku industri kopi atau brand-brand kopi lain yang ada di Indonesia saat ini. Kita mencoba belajar untuk mencoba membuat sebuah produk lain yang di luar dari kopi maupun kafe, melainkan sebuah produk makanan khas Jepang yang kita berikan dengan sentuhan rasa atau kultur budaya Indonesia. Yang kita beri nama adalah Futago. Futago sendiri adalah sebuah perusahaan yang biasa dikenal namanya adalah Onigiri Futago dari 2007, yang awalnya didirikan sama keturunan 3 bersaudara Indonesia Jepang, yaitu Kayuka, Kayuki, dan Mas Kogi. Aku pengen cerita juga bagaimana proses aku bersama founder dari Futago melalui Mas Kogi misalnya di sini. Prosesnya seperti apa? Kita harus mencoba menggabungkan bagaimana mimpi dari Mas Kogi, tapi harus diselaraskan dengan apa yang ingin dikejar sama Maka Group. Makanya aku dan Kak Kogi memang sudah kenal cukup lama. Dalam aktivitas sebelumnya, Kayuka, Kayuki, dan Kak Kogi itu bermain baseball dan softball bersama aku pada masanya. Dan di sana kita berkenalan lebih, aku mengenal keluarga mereka lebih. Dari situ harapannya seperti approach makanan Japindo, halal Jepang Indonesia melalui sebuah kedai sederhana yang ada di blok yang bernama Futagoya ini bisa memberikan manfaat yang juga sama besarnya seperti yang dilakukan Toots House, Toko Kopi Tuku, dan juga Beragam. Kalau aku ditanya apakah aku pernah merasa gagal atau hambatan yang berat banget, tidak bisa teringat sih, aku tidak bisa menceritakan secara jelas. Tapi hambatan pasti ada. Hambatannya kayak misalnya dalam proses bertumbuh. Contoh tadi aku bercerita tentang Tuku yang membesar, ada ojek online-nya, kemudian ada Pak Jokowi datang. Itu kan sebuah rezeki ya, karena kita terlihat membesar dan bertumbuh. Tapi untuk bertumbuh pun ada konsekuensinya, berarti ada kualitas yang dipertaruhkan, konsistensi yang dipertaruhkan, happiness dari teman-teman yang bekerja dipertaruhkan. Nah, makanya kita harus terus membangun sebuah sistem bagaimana supaya tadi kualitas tetap terjaga, teman-teman yang bekerja tetap nyaman, dan akhirnya kita mencari cara untuk bagaimana membuat produksi yang bisa lebih konsisten ke depan. Salah satunya dengan Toko Kopi Tuku sejak awal sudah merosting kopinya sendiri, dan juga segala pasokan gula aren dan beberapa makanan yang kita proses sendiri di Central Production. Kenapa itu semua? Karena proses hambatan ini memang sudah akan ada, tapi kalau kita bisa menanggulanginya dan tetap fokus, dan akhirnya makanya dari aku sendiri dan teman-teman membangun sebuah roastery dan juga sebuah Central Production, yang akhirnya Central Production dan roastery tersebut membantu Toko Kopi Tuku dan juga Toots House bisa terjaga kualitasnya paling tidak lebih aman lah sampai sekarang. Aku pengen memberikan highlight penting buat teman-teman semua, bagaimana aku bisa menghadapi segala hambatan tersebut. Hal yang mendasar yang paling harus diingat adalah punya rasa ingin tahu yang besar. Karena itu akan menjadi modal paling sederhana. Rasa penasaran ini
rasa kepinginan ini itu akan menjadi poin penting di saat kita lagi mengalami hambatan, lagi mentok, lagi nggak tahu harus apa. Tapi kalau selama kita menggali terus, insya Allah itu kita akan ketemu jawaban untuk mengarah ke tujuan yang kita inginkan tadi. Yang penting kita sebagai pribadi, aku pengen teman-teman semua punya penuh rasa ingin tahu. Makanya penuh rasa ingin tahu ini menjadi salah satu budaya maka yang pertama aku pengen teman-teman terus ingat. Poin kedua aku juga pengen diingatkan bahwa kalian ingatkan adalah punya pikiran yang positif dan juga punya attitude yang menyenangkan. Itu menjadi poin penting buat aku dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Kenapa demikian? Tadi, dalam proses hambatannya memang itu rasanya kan kayak capek, melelahkan dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa berusaha terus menyukai apapun yang kita jalani, berusaha menyenangi apapun yang kita jalanin, harusnya segala sesuatu bisa berjalan lebih enteng lah untuk dijalankan. Kenapa demikian? Karena untuk masuk ke budaya kerja maka yang ketiga, dan untuk supaya kita bisa ngebangun seperti Tuku kemarin, kita nggak pernah boleh berhenti adalah selalu fokus pada pelanggan. Kenapa demikian? Teman-teman semua, kita memang kalau dibilang bersyukur, kadang-kadang apa yang kita miliki sekarang kan saya udah senang, udah cukup. Tapi kan namanya kita pengen terus, bersyukur itu adalah mengoptimalkan dan memaksimalkan apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus terus bertumbuh menjadi lebih besar. Nah, besarnya ini kan juga kalau besar tidak ada konteksnya, terus mau buat apa? Nah, makanya di sini kita harus terus fokus pada pelanggan supaya kayak tadi beragam dihadirkan supaya apa yang sudah dialami Tuku, bantuan roastery tadi bisa ngebantu Tuku, bisa dirasakan sama brand lain. Karena kita di Maka melihat bahwa industri kopi ini masih butuh bantuan dalam konteks menyambungkan hulu ke hilir. Aku sambungin ke poin keempat di budaya kerja Maka, yaitu adalah fokus pada solusi. Fokus pada solusi di sini adalah tadi aku sudah mengajak teman-teman untuk secara pribadi punya rasa ingin tahu, punya attitude atau mindset positif untuk punya attitude yang menyenangkan supaya kalian ready untuk ketemu dan fokus pada pelanggan untuk lebih engage ke pelanggan mencari kebutuhannya apa. Tapi kita tetap harus fokus sama solusinya. Kita udah ketemu masalahnya, terus kita apa yang mau kita berikan. Misalnya kita bikin es kopi susu yang paling enak, menggunakan biji kopi yang terbaik Indonesia, versi kita. Tapi apakah itu menjawab solusinya? Belum tentu. Misalnya kita bikin kopinya enak, tapi harganya mahal. Karena ternyata tidak menjawab sebagai sebuah solusi di tetangga Tuku saat itu. Atau di teman-teman yang datang ke Tuku pada saat itu. Atau dengan biji kopi yang kita supply sama beragam, harganya kurang cocok. Karena itu tidak fokus pada solusinya. Solusinya tidak bisa digunakan sama pelanggan-pelanggan kita. Setelah fokus pada solusi, kita nyambung ke budaya kerja Maka yang kelima, yaitu berdaya cipta. Karena setelah solusi dikejar pun, kita tetap harus punya kemampuan berdaya cipta seperti kemarin di Tusas ngebuat carbonara rice, kemudian di Tuku membuat es kopi susu gitu kan. Jadi teman-teman yang bergabung di Maka harus punya rasa, dari rasa ingin tahu pun ending terakhirnya harus punya rasa berdaya cipta yang cukup kuat. Karena kita nggak pernah tahu dari ikhtiar atau kerja keras teman-teman ini akan menghasilkan sesuatu yang impact-nya mungkin teman-teman tidak duga sendiri gitu kan sebenarnya. Dari aku sebagai Andano, aku percaya bahwa segala sumber daya alam yang ada di Indonesia buat aku itu sudah diberikan sama Allah, dan itu harus kita utilisasi dengan sebaik-baiknya. Rasa syukur yang terbaik adalah menggunakan itu sebaik-baiknya supaya itu semua kita bisa memastikan bahwa bisnis yang dijalankan bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat buat kehidupan banyak orang.